Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita akan mempelajari tentang satu buku yang bernama Amthilati. Buku ini ditulis oleh seorang kiai yang terkenal dan karismatik dari Jepara, Jawa Tengah. Beliau bernama Kiai Haji Taufiqul Hakim. Beliau adalah salah satu seorang ulama besar yang sangat aktif menulis karya-karya baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa Arab. Di antara karya-karyanya yang sangat banyak adalah judul buku ini yang bernama Amthilati. Buku Amthilati adalah modul yang berisi 10 buku yang dimana fungsinya untuk memudahkan kepada pemula ataupun menengah dalam membaca teks-teks Arab. Jadi di dalam buku ini diberikan tutorial bagaimana atau apa saja yang harus diperhatikan ketika kita akan membaca teks-teks Arab. Dan di buku ini pula kita diberi bagaimana cara membacanya dan bagaimana dan apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang pembelajar. Oke, cara pembelajarannya pertama, seseorang yang menjadi mentor atau guru itu membacakan terlebih dahulu teks yang ada dalam buku ini. Kemudian setelahnya si murid atau peserta atau si murid inilah intinya dia mengulangi dari apa yang dibaca oleh gurunya tersebut. Kita mulai saja. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 huruful jarri, huruf jar. Kata depan. Nah, ketika saya setelah membaca seperti tadi, maka si murid mengulangi apa yang saya baca tadi. Kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 huruful jarri. Huruf jar, kata depan. Nah, silahkan dibaca. Oke, setelah itu kita masuk ke pembahasan yang pertama. Min bermakna dari. Diulangi. Min bermakna dari. Min tanpa harokat dibaca min menjadi min. Nah, langsung kita lihat ke contohnya. Di sini kaidahnya, di sini contohnya. Di sini lagi ketentuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha anharum min ma'in ghairi asinin. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Nah, kita baca bareng-bareng keterangannya. Min adalah huruf jar. Bareng-bareng. Min adalah huruf jar. Dasarnya haka hurufal jarri wahya min ila hatta khala hasya ada fi an ala mudhmunzuru ballamu kaywawun wata wal kafu wal ba wala alla wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khala hasya ada fi an ala munzuru balam dan kaywawu dan ta. Huruf kaf dan ba dan la'alla dan mata. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Oke, lanjut contoh yang kedua. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Nah, fokus di ini yang saya garis bawah ini, fokus di situ. Kita baca bareng-bareng keterangannya. Min adalah huruf jar. Dasarnya
haka hurufal jarri wahya min ila hatta khala hasya ada fi an ala mudh mundhu rubbal lamu kay wawun wa ta wal kafu wal ba wala alla wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khala hasya ada fi an ala mudh mundhu rubbal lam dan kay wawu dan ta huruf kaf dan ba dan la'alla dan mata. Huruf hukumnya mabni atau tetap. Jadi di sini ingat, di sini fokusnya pembahasan tentang min. Min tanpa harokat dibaca min menjadi min. Kenapa kok penulis mengatakan demikian? Ingat, hal ini digunakan untuk mempermudah bagi seseorang yang baru menapakkan kakinya dalam membaca teks Arab. Jadi di disclaimer di sini bahwasanya apabila kita menemukan huruf yang seperti ini atau kata yang seperti ini, maka dia dibaca min. Makanya di sini di disclaimer min tanpa harokat dibaca min menjadi min. Oke? Mungkin 2 contoh cukup ya. Kita beralih ke yang kiri. Baca bareng-bareng. Min bertemu al dibaca minal. Min bertemu al dibaca minal. Kita baca ayatnya. Minal jinnati wan nasi. Nah, pada ayat minal jinnati wan nasi. Kita baca keterangannya. Min adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni. Dasarnya. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Wal aslu fil mabniyi ayyusakkana. Dan semua huruf hukumnya mabni. Sukun jadi tanda aslinya mabni. Nah, lihat pada kata yang tadi. Minal jinnati. Ingat, min bertemu al. Dibaca minal. Kan harusnya di sini. Min, nunnya kan sukun. Akan tetapi ini dia bertemu dengan al. Nah, seperti ini. Rupanya ini seperti ini. Min tanpa harokat bertemu dengan al tanpa harokat dibaca minal. Jangan baca manil dan sebagainya. Oke? Di sini juga. Kita lanjut. Wa anzalna wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi. Baca keterangannya. Min adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni. Dasarnya. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Wal aslu fil mabniyi ayyusakkana. Dan semua huruf hukumnya mabni. Sukun jadi tanda aslinya mabni. Nah, apa perbedaannya kita membaca minas samai dengan minal jinnati atau minal musyrikina? Perbedaannya cuman di alnya saja. Ingat di pelajaran tajwid. Al ketika bertemu dengan mim, alif, lam bertemu dengan jim, mim, dan sin itu berbeda. Ketika dia bertemu dengan mim, minal mush, maka alif minalnya, alnya itu dibaca dengan jelas. Tapi kalau dia bertemu dengan huruf sin ataupun ta, maka dia itu dibaca samar. Menjadi minat taurati, minas samai. Ini namanya alif lam syamsiyah. Kalau ini alif lam qamariyah. Dan ini biasanya udah di luar kepala kita gitu. Cuman yang di disclaimer saja. Min ketika bertemu dengan al, maka dia dibaca minal. Atau dia bertemu dengan huruf-huruf yang seperti huruf sin ataupun huruf ta, maka langsung dibaca hurufnya. Jangan dibaca alif lamnya. Tetapi dia tetap dibaca mina. Minas samai. Minat taurati. Itu bisa ditangkap ya? Aman. Nah, tadi kita baca ini. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni. Baca bareng-bareng. Dasarnya. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Wal aslu fil mabniyi ayyusak
kana. Dan semua huruf hukumnya mabni. Sukun jadi tanda aslinya mabni. Jadi, ada dalam ilmu nahwu itu istilahnya mabni. Mabni itu apa? Mabni artinya tetap. Apa maksudnya tetap? Jadi contoh kata min ini dia akan tetap dibaca min kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Contoh dia ketemu dengan al, maka dia dibaca minal, tidak dibaca min al, tetapi dibaca minal. Seperti itu. Makanya dikatakan semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni dasarnya. Sudah jelas tadi kan? Oke. Saya ditangkap ya? Oke, latihan memberi makna. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Yang terakhir di disclaimer. Huruf jar min bila bertemu dengan man, maka dibaca mimman. Min bila bertemu dengan ma menjadi mimma. Contoh, wa mimma razaqnahum yunfiquna. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini ada huruf min dan man. Min bertemu dengan man secara tulisan, maka ditulisnya seperti ini. Tidak ditulis seperti min plus man. Nah, cara penulisannya seperti ini. Ya, harus diperhatikan. Cara penulisannya seperti ini. Min bila bertemu dengan ma menjadi mimma. Oke. Sama. Cara penulisannya seperti ini. Contoh, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kata mimma di sini asalnya adalah min plus ma. Ini kata asalnya. Oke, bisa ditangkap ya? Aman? Aman.